Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan dapat kembali menjumpai secara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, ditulis oleh sahabat saya Pendeta A.C. Eisen dari GKI Halimun, Jakarta dengan judul Allah Mengasihimu. Didasarkan pada Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Dan nas yang jadi pusat dari permenungan kita adalah Kejadian 29 ayat 35. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami yang beri waktu kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tolong agar kami tak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan memberi diri sebaik-baiknya mendengarkan, memahami, menyelami firman Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan Kejadian 29 ayat 35. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sahabat, ada orang yang merasa seperti figuran dalam drama kehidupan. Seolah-olah semua perhatian tertuju kepada orang lain. Dia seakan tidak terlihat dan tidak dihargai. Sungguh pedih ketika seseorang sudah bekerja keras tetapi tidak diakui, atau ketika cinta tidak terbalas. Kisah Lea merupakan cerminan dari perasaan seperti itu. Lea adalah istri yang tidak dicintai oleh suaminya, Yakub. Yakub lebih mengasihi adik Lea, yaitu Rahel. Namun, di tengah kesedihan dan pengabaian itu, terdapat kebenaran yang menenangkan. Allah tidak membiarkan orang yang diabaikan terus tinggal dalam luka dan kesedihan. Lea memang tidak dicintai Yakub, tetapi Allah memerhatikannya. Allah memberkati Lea dengan kehadiran anak-anak. Puncaknya adalah kelahiran Yehuda, anak keempatnya. Ketika Yehuda lahir, Lea mengakui kasih Allah dan bersyukur kepadanya. Dari Yehuda kelak lahir Raja Daud. Dari garis keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Melalui karya Yesus, kita menyaksikan Allah yang memerhatikan mereka yang terpinggirkan, bahkan dipinggirkan. Sahabat, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu pujian dan syukur harus terus mengalir dari hati kita. Jangan menanti penerimaan dari manusia terlebih dahulu untuk merasa berharga. Ingatlah Lea, bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna sekalipun. Di dalam Kristus, hidup yang dipandang remeh oleh orang lain dapat dipakai Allah untuk karya besarnya. Nah sahabat, kalau Anda punya pengalaman merasa disepelekan dan Anda bisa bangkit dari situ, penyepelean itu tidak membuat Anda menjadi mundur atau lalu kehilangan gairah untuk berkarya, memberikan yang terbaik, silakan tulis di kolom komentar supaya boleh jadi berkat bagi para sahabat DKB yang lain. Dan jika ada di antara sahabat yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Atau kunjungi website YKB di www.ykb-org. Di sana ada menu tentang permohonan doa. Tuliskan pokok doa yang hendak didoakan dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kembali firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa di tengah-tengah keadaan ketika kami dilupakan, diabaikan, bahkan dihina, Engkau terus ada bersama kami. Engkau terus menghormati, menghargai, memberikan kami kebahagiaan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami agar kami dapat terhindar dari perasaan atau membiarkan kami dikendalikan oleh penerimaan orang lain, oleh pujian orang lain. Biar kami boleh hanya mengandalkan Engkau bahwa dalam segala keadaan
Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami yang terbaik. Tuhan mengurniakan kepada kami hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.